Di sebuah sore yang teduh di kota Baghdad, angin gurun bertiup lembut melewati gang-gang sempit. Pedagang kurma berteriak menawarkan dagangannya, penjual kain melambaikan syal berwarna-warni, dan anak-anak kecil berlarian sambil menendang bola dari kain bekas. Di sudut pasar, duduklah seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan namun matanya selalu berbinar. Dialah Abu Nawas, si jenaka yang terkenal bijak. Hari itu ia dikelilingi rakyat kecil yang sedang mengeluh. "Abu Nawas," kata seorang pedagang ikan asin, "dunia semakin aneh. Harga garam naik, pajak bertambah, tapi jalanan rusak tidak diperbaiki. Kalau begini, apakah lebih baik aku pindah saja ke negeri jin?" Semua orang tertawa, tapi seorang pengemis menimpali, "Jangan salah, bahkan negeri jin pun mungkin sudah dipenuhi pajak oleh menteri-menteri tamak." Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata lirih, "Kalian tahu siapa sebenarnya biang masalah dunia ini? Bukan jin, bukan setan, tapi tikus berdasi. Mereka lihai berpura-pura alim, fasih bicara tentang keadilan, tapi diam-diam menggerogoti lumbung rakyat." Belum sempat orang-orang bertanya lebih jauh, terdengar teriakan seorang pengawal istana. "Abu Nawas, Paduka Raja memanggilmu segera. Ada urusan besar yang bahkan para menteri pun tak sanggup pecahkan." Rakyat bersorak, "Pergilah, Abu Nawas. Sekali lagi, buatlah para menteri itu kepanasan." Di dalam istana, suasana tegang. Raja duduk di singgasananya dengan wajah muram, sementara para menteri berbisik-bisik, keringat mengalir di dahi mereka. Raja berujar lantang, "Abu Nawas, dunia ini semakin gila. Rakyatku resah karena harga makanan melonjak. Negeri tetangga sibuk berperang. Laut semakin kotor, udara semakin panas, dan para pedagang asing menjerat kita dengan hutang. Aku bertanya pada menteri-menteriku, tapi jawaban mereka hanya panjang lebar tanpa arti. Katakan padaku, apa penyakit terbesar dunia ini?" Seorang menteri gemuk maju dengan wajah sok bijak. "Paduka, ini semua adalah takdir zaman. Dunia memang sedang memasuki era sulit. Kita hanya bisa mengikuti arusnya." Menteri lain menimpali, "Benar, Paduka. Kita tidak bisa melawan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperbanyak rapat, membuat aturan baru, dan menyalahkan faktor global." Raja mendengus keras, "Omong kosong. Aku tidak memanggil kalian untuk mendengar alasan. Aku ingin jawaban yang jujur." Semua mata menoleh pada Abu Nawas yang berdiri dengan wajah tenang dan senyum nakal. Abu Nawas melangkah ke depan, lalu berkata dengan suara yang tenang namun penuh satir, "Paduka Raja, penyakit terbesar dunia ini bukanlah perang, bukanlah krisis pangan, bukan pula penyakit menular. Penyakit terbesar dunia adalah keserakahan yang menyaru sebagai penyelamat." Raja mengernyit, "Apa maksudmu?" Abu Nawas mengangkat tangannya dan mulai menjelaskan dengan gaya teatrikal yang membuat semua mata tertuju padanya. "Lihatlah, ketika manusia menciptakan teknologi untuk mempermudah hidup, ternyata yang lahir adalah kecanduan dan perpecahan. Ketika mereka bicara soal menyelamatkan bumi, mereka justru menebang pohon dan menanam gedung-gedung beton. Ketika mereka berbicara tentang demokrasi, yang duduk berkuasa hanyalah tikus berdasi yang fasih bicara tapi tak pernah kenyang." Seluruh istana terdiam. Rakyat kecil yang diam-diam ikut mengintip dari balik pintu berbisik-bisik dan menahan tawa. Namun wajah para menteri memerah, sebab sindiran itu jelas ditujukan pada mereka. Abu Nawas menambahkan, "Paduka, rakyat kecil bekerja keras dari pagi hingga malam, tapi yang mereka dapat hanyalah sisa-sisa. Sementara segelintir orang hidup berlebihan, mengaku menyelamatkan negeri, tapi sesungguhnya sedang menyelamatkan perutnya sendiri. Itulah penyakit dunia.
keserakahan berjubah keadilan. Raja terdiam sejenak, lalu mencoba menjebak Abu Nawas dengan teka-teki yang sudah ia siapkan. "Baiklah Abu Nawas, kalau engkau memang bijak, jawab teka-teki ini. Bayangkan seluruh bumi ini satu meja makan besar. Semua rakyat dunia duduk di sekelilingnya. Mengapa hanya segelintir orang yang kenyang, sementara yang lain berebut remah?" Para menteri mulai berbisik-bisik, ada yang mencoba menjawab, "Karena nasib, Paduka. Karena mereka malas bekerja. Karena takdir dunia memang begitu." Raja menggeleng. "Jawaban kalian membosankan." Semua menunggu jawaban Abu Nawas. Ia mengelus jenggotnya, lalu tertawa kecil. "Paduka Raja, jawabannya sederhana, karena yang kenyang itu membawa sendok lebih panjang dari tangannya. Mereka bisa mencomot makanan dari piring tetangga, sementara yang lapar hanya diberi sendok pendek dan dipaksa percaya bahwa itu hukum alam. Padahal bukan hukum alam, itu hukum keserakahan." Raja ternganga. Para menteri pucat pasi. Rakyat kecil yang mengintip langsung tertawa terbahak-bahak. 3 hari setelah peristiwa itu, Abu Nawas tiba-tiba menghilang dari Baghdad. Desas-desus pun beredar. Ada yang bilang ia menyamar menjadi pengemis untuk merasakan penderitaan rakyat. Ada yang mengatakan ia pergi berdebat dengan pedagang asing dari negeri jauh. Bahkan ada rumor bahwa ia bertemu dengan kelompok rahasia elit global yang mengatur harga gandum dan rempah-rempah. Ketika ia kembali, Raja langsung menanyainya, "Kemana engkau pergi, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Aku mencari kebenaran di jalanan. Aku melihat rakyat kecil berebut remah roti. Aku melihat menteri berebut emas. Aku melihat pedagang asing menjebat negeri dengan utang. Dan aku semakin yakin, misteri terbesar dunia bukanlah kekurangan makanan, melainkan kebiasaan pura-pura buta terhadap keserakahan." Raja menghela napas panjang. Para menteri menunduk, pura-pura sibuk merapikan jubah. Sindiran Abu Nawas membuat para menteri sakit hati. Mereka merasa harga dirinya diinjak. Maka diam-diam, mereka mengadakan rapat rahasia tanpa sepengetahuan raja. Menteri gemuk berkata, "Orang gila itu sudah terlalu jauh. Ia membuat kita jadi bahan tertawaan rakyat." Menteri kurus menimpali, "Benar, kalau dibiarkan, kita bisa kehilangan kekuasaan. Rakyat bisa berbalik melawan kita." Maka mereka pun sepakat untuk menjebak Abu Nawas dengan tuduhan palsu. Mereka merencanakan agar Abu Nawas dituduh mencuri harta istana. Namun mereka lupa satu hal. Abu Nawas bukan orang sembarangan. Ia tidak hanya cerdik, tapi juga punya jaringan rakyat kecil yang setia padanya. Ketika tuduhan itu dilayangkan, Raja langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, para menteriku menuduhmu mencuri harta kerajaan. Apa benar?" Abu Nawas terkejut pura-pura, lalu tertawa keras. "Paduka Raja, aku ini orang miskin. Kalau aku mencuri harta kerajaan, tentu aku sudah punya istana sendiri. Tapi izinkan aku bertanya, jika ada tikus di dapur mencuri sebutir nasi, rakyat akan memukulnya habis-habisan. Tapi jika ada tikus berdasi mencuri sekarung gandum, semua orang diam. Siapa sebenarnya pencuri sejati?" Raja terdiam. Para menteri pucat. Rakyat kecil yang mendengar berita ini tertawa bergemuruh. Tuduhan itu pun runtuh dengan sendirinya. Raja yang sudah muak dengan kelakuan para menterinya akhirnya berkata, "Wahai Abu Nawas, jika engkau memang bijak, katakan kepadaku, bagaimana caranya agar dunia kembali adil?" Abu Nawas menatap tajam ke arah para menteri, lalu menjawab dengan lantang, "Caranya sederhana, Paduka. Usirlah tikus dari lumbung. Bukan hanya tikus yang berekor panjang, tapi juga tikus berdasi yang bersembunyi di balik kata-kata manis.
Karena selagi tikus masih duduk di kursi terhormat, rakyat akan tetap kelaparan. Raja tertawa terbahak-bahak. Tapi para menteri berkeringat dingin, seolah tersiram air es. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang merasa bosan. Di istana yang megah, emas berkilau, makanan melimpah, musik berdendang, tetapi hati sang raja tetap gundah. Ia berkata kepada menterinya, "Aku lelah dengan semua ini. Tidak ada yang mampu membuatku tertawa tulus. Semua yang kalian suguhkan hanya pura-pura. Aku butuh hiburan yang benar-benar cerdas. Aku ingin seseorang yang bisa membuatku kagum sekaligus tertawa sampai perutku sakit." Menteri-menterinya terdiam. Mereka tahu siapa satu-satunya orang yang bisa melakukannya, Abu Nawas. Namun, para menteri ini iri hati. Mereka tak suka Abu Nawas yang miskin dan berpakaian sederhana selalu dipanggil ke istana dan bahkan sering menang dalam perdebatan dengan raja. Maka mereka berbisik, "Baiklah, kita jebat Abu Nawas. Kita buat raja memberikan tantangan mustahil, biar kali ini dia benar-benar dipermalukan." Keesokan harinya, para menteri melapor, "Paduka Raja, hanya Abu Nawas yang mampu membuat Paduka tertawa tulus. Tetapi jangan biarkan dia hanya bercakap-cakap. Ujilah dengan sesuatu yang mustahil." Raja yang sedang bosan langsung menyetujui ide itu. Ia memanggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang dengan wajah santai, Raja berkata, "Hai Abu Nawas, aku ingin engkau membuat sebuah kursi ajaib. Kursi itu harus bisa membuat orang yang duduk di atasnya langsung tahu apakah ia orang jujur atau pembohong. Jika kau gagal, hukumannya, engkau akan dipenjara seumur hidup." Semua menteri tertawa dalam hati. Kali ini Abu Nawas pasti hancur. Pikir mereka. Abu Nawas tidak panik. Ia mengelus janggutnya yang lebat sambil berkata, "Paduka Raja, permintaan ini sangat berat, tapi bukan berarti mustahil. Beri hamba waktu 3 hari." Raja setuju. Selama 3 hari, Abu Nawas tidak membuat kursi emas, tidak pula kursi dari perak. Ia hanya mengambil kursi kayu biasa dari rumah tetangganya, membersihkannya, lalu mengukir beberapa tulisan lucu di sandarannya. Barang siapa duduk di kursi ini, ia akan jujur atau malu setengah mati. Hari yang ditunggu pun tiba. Para menteri berbaris, raja duduk di singgasananya, dan kursi ajaib Abu Nawas diletakkan di tengah aula. Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, tunjukkan keajaiban kursimu." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baik, Paduka, tetapi kursi ini memiliki syarat. Barang siapa duduk di atasnya, ia akan langsung ketahuan apakah berkata jujur atau bohong. Maka, sebaiknya kita uji dengan para menteri terlebih dahulu." Raja mengangguk setuju. Menteri pertama maju dengan sombong. Ia duduk di kursi itu. Abu Nawas bertanya, "Wahai Tuan Menteri, apakah engkau pernah mencuri harta rakyat?" Menteri itu pucat. Kalau ia bilang, "Tidak," takut dianggap bohong. Kalau bilang, "Ya," habislah dirinya. Akhirnya ia gagap. Tentu saja tidak, tapi. Raja yang melihat wajah menteri berubah merah padam langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, wajahmu seperti tikus ketahuan mencuri gandum." Menteri kedua dengan gugup duduk di kursi itu. Abu Nawas bertanya, "Apakah engkau selalu berkata jujur kepada raja?" Menteri itu langsung berkata lantang, "Tentu saja, hamba selalu jujur." Abu Nawas tersenyum nakal, lalu berbisik, "Benarkah? Bukankah kemarin kau bilang raja mulai tua dan pelupa?" Semua orang kaget. Menteri itu langsung terhuyung, mukanya pucat pasi. Raja menoleh dengan tatapan tajam, sementara para pelayan menahan tawa.
Raja kembali tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kursi ini memang ajaib. Baru duduk sebentar, kebohongan langsung terbongkar. Akhirnya raja berkata, "Kalau begitu, aku sendiri ingin mencoba kursi ini." Ia duduk dengan gagah. Abu Nawas lalu bertanya dengan wajah polos, "Paduka Raja, apakah Paduka mencintai rakyat lebih dari harta dan istana?" Suasana hening. Raja terdiam cukup lama, lalu akhirnya tersenyum kecil. "Benar, aku mencintai rakyatku lebih dari apapun." Abu Nawas membungkuk dan berkata, "Kalau begitu, kursi ini telah bekerja. Karena semua rakyat akan menilai apakah Paduka jujur atau tidak, bukan kursi kayu ini. Kejujuran sesungguhnya bukan dari benda, melainkan dari hati." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Para menteri saling pandang, wajah mereka merah karena malu, sementara Abu Nawas berdiri dengan tenang. Raja berkata, "Abu Nawas, engkau memang ajaib. Engkau tidak membuat kursi sakti, tapi engkau membuat semua orang jujur tanpa bisa lari dari rasa malunya. Mulai hari ini, engkau resmi menjadi penasehat kebijaksanaan istana." Abu Nawas menjawab sambil menggaruk kepala, "Hamba setuju, asal jangan disuruh membuat kursi terbang. Kalau kursi itu benar-benar terbang, nanti siapa yang berani duduk di atasnya?" Seluruh istana pun pecah dalam gelak tawa.